Koran, tuan-tuan nyonya, berita besar, berita heboh. Hari ini ada berita berita segar, berita heboh. Ayo dibeli korannya, tuan-tuan. Halo, nyonya, halo, dibeli korannya. Nah, ini berita bagus nih. Kok lari? Wah, itu kok lari? Koran, ayo dibeli semuanya. Nah, ini edisi terbatas. Hari ini kita jualin. Mana sih? Oh, hot news. Telah ditemukan kota emas El Dorado. Apakah ini akhir dari teka-teki abadi? Semuanya hanya ada di sini. Di koran saya ini. Ayo dibeli. El Dorado adalah sebuah nama yang memancarkan mimpi, harapan, dan juga tragedi. Namun apa yang membuatnya menjadi sebuah legenda yang tak lekang oleh waktu? Dulu dikatakan sebagai kota emas di tengah hutan belantara. Namun itu semua hanyalah legenda hingga 15 tahun yang lalu. Kebetulan saya masih menyimpan koran 15 tahun yang lalu. Ini 15 tahun sebelum Masehi salahnya. Ini dia. Agak sedikit berdebu ya, tulisannya sudah hilang-hilang. 15 tahun yang lalu, sebuah ekspedisi besar-besaran dilakukan. Para petualang berkumpul, kapal-kapal berlayar, semuanya demi menemukan El Dorado. Dari sekian banyak yang mencoba, sebagian besar menyerah, dibuat putus asa oleh keganasan alam. Namun ada satu kapal yang terus maju, yang dipimpin oleh Thomas William. Kata orang-orang, kapal mereka itu benar-benar menemukan kota emas El Dorado. Mereka benar-benar menyaksikan El Dorado. Namun dalam perjalanan pulang, kapal mereka dihantam oleh badai yang besar. Kapal mereka dihantam oleh badai yang besar. Kapal mereka hancur dan tenggelam. Semua penumpangnya diyakini tewas. Namun 1 tahun kemudian, Mas William kembali muncul dalam keadaan hidup dan pulang ke kampung halamannya membawa cerita tentang keajaiban kota emas. Ya, sama seperti semua cerita besar pada umumnya, tak semua orang percaya. Thomas William menjadi bahan perdebatan dan kebenarannya dipertanyakan. Apakah ia memang benar-benar melihat kota emas itu? Atau itu hanya hayalannya semata? Sayangnya Thomas William tidak berumur panjang. Ia meninggal akibat sakit panu yang ia derita saat itu. Zaman itu panu merupakan penyakit yang sangat berbahaya, mematikan dan ganas, yang mampu menggerogoti bagian-bagian tubuh manusia seperti paru-paru, insang, jantung, hati, tembolok, dan organ-organ tunggal lainnya, yang saat ini telah berevolusi menjadi sebuah penyakit yang kita kenal dengan sebutan cancer. Zaman itu, barang siapa yang terkena penyakit panu, teh bebek akan ada yang bisa selamat. Teh tuti, bebek tudak. Tidak ada yang bisa selamat. Tapi sebelum itu, sebelum ia mati, ia meninggalkan sebuah jurnal kepada putranya yang bernama
Walter William. Jurnal tersebut berisi semua petualangan. Dan sebelum sempat menghembuskan nafas terakhirnya, dia sempat berpesan kepada putranya. Nah, es teh hangat satu. Salah. Bukan Thomas William itu Thomas Alva Edison Horrek. Ini Thomas William ya. Walter, pergilah ke samudera dan temukan hartaku. Aku menyimpannya di lautan. Bel pelabuhan telah berbunyi. Bertanda apa? Bertanda apa? Bertanda bayaran akan segera dimulai. Berlayar, berlayar, temukan dunia. Berlayar, berlayar, temukan dunia. Di tepi samudra, sebuah dermaga, kicau burung mengantar berita, angin laut berbisik menyapa. Mari berlayar, temukan dunia. Orang bilang aku hanya bermimpi, melayang jauh di angan-angan ini. Aku tak peduli, ku kan terus mencari harta karun di lautan mimpi. Layar terikat, bulatkan tekad, peta di tangan, mimpi di angan. Dunia biru menanti, angin laut bernyanyi, langit memandu dengan cahaya konstelasi. Jejak impian kan membawaku kepadamu di ujung penjuru dunia biru. Diperlukan dermaga yang bisu, kapal terjaga dalam damai yang semu. Tambatan hanya ikatan sementara, angin memanggil untuk mengembara. Dunia biru menanti, angin laut bernyanyi, langit memandu dengan cahaya konstelasi. Jejak impian kan membawaku kepadamu di ujung penjuru dunia biru. Berlayar, berlayar, temukan dunia. Berlayar, berlayar, temukan dunia. Berlayar, berlayar, temukan dunia. Berlayar, berlayar, Temukan dunia. Dan inilah dia Walter William, putra sang penjelajah. Apakah yang akan dilakukan oleh Walter? Akankah ia mengikuti jejak ayahnya? Akankah ia menemukan kota emas itu? Semuanya hanya ada di sini, di koran saya ini. Ayo dibeli korannya, koran, ayo. Akhirnya aku sampai juga di pelabuhan. Di mana ya kapal milik Pelugio? Oi, Walter! Oh, hai Pelugio. Ya, di sini. Rupanya ini kapalmu. Benar, naiklah. Kita akan segera berlayar. Baiklah. Ahai, pelaut tua itu. Dia adalah Pelugio, sang mantan penjelajah. Menurut yang aku dengar, dia merupakan teman dekat dari ayah Walter. Dan dia juga merupakan salah satu dari sekian banyak yang memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan dan kembali pulang. Jadi, kapan kita akan berangkat, Pelugio? Oh iya, sebentar lagi. Sekarang kru kapalku sedang mempersiapkan kapal untuk berlayar. Wah, sungguh kapal yang sangat keren. Apa kau membuat kapal ini sendiri, Pelugio? Aduh,
Enggak lagi. Ini kapal second yang aku dapatkan di marketplace. Ya lumayan lah, walaupun second, kondisinya masih terbilang cukup baik. Ya 98% lah. Minusnya cuma ada 9 titik kebocoran pada kapal, ada 24 lubang pada layar, dan tiang sing nawang masih. Aduh, apa kau yakin kapal ini aman untuk berlayar, Pelugio? Ya, untuk mengetahui aman atau tidak, bagaimana kalau kita berkeliling kapal ini sebentar? Berkeliling kapal? Benar, kita ship tour dulu, kita review kapal ini. Wah, aku sudah tidak sabar. Baiklah, ikuti aku. Koran. Ayo dibeli koran saya, koran. Koran. Satpol PP itu lagi. Ah, seperti bukan. Seperti itu suara angkatan laut dan dari derap langkahnya kita bisa memperkirakan jumlahnya sekitar 1 peleton. Tok wa gapat, tok wa gapat, tok wa gapat, tok wa gapat. Henti! Dak! Baiklah, Praju. Loh, di mana prajuritku? Kenapa aku cuma sendiri? Maksud saya 1 peleton gitu. Apora. Prajurit! Melangkah tegak barisan seirama di bawah komando gegap support bersama, hitungan langkah menggetarkan gelombang di garis samudra siaga dan tenang. Menerjang badai menentang maut, raran mendeteksi arah bajak laut, isi amunisi arah dan meriam, bidik dan tembak hingga kapalnya karam. Angkatan laut, Navy is my life. Sangka bajak laut, dead or alive. Siap gerak, maju jalan. Angkatan laut penjaga harapan. Bertangan bendera, kibarkan pandi. Kami pegang teguh sebuah jangkar janji. Tua gamat, tua gamat, tua gamat, henti gerak. Siap! Gerak! Loncang kanan! Gerak! Tegak! Gerak! Istirahat di tempat! Gerak! Kalian ini kemana saja sih? Lambat! Maaf komandan, habisnya pas kita lari tadi ada fotografer yang moto-moto. Jadinya kita pose dulu deh. Biar ada foto yang bagus buat difoto yuk. Duh, aku malas banget sebenarnya kalau lagi lari-lari gitu di foto, no. Kan gak privacy tadinya. Diam! Gerak! Damai yang gerah. Oke. Hei, kamu ngapain? Tadi diam apa gerak nih? Rey! Scott jam 5 kali. Kalian semua tahu kan? Kita sedang menjalani misi penting, yaitu mengawal kapal berisikan tahanan bajak laut menuju penjara yang ada di markas pusat. Prajurit, kalian bertiga bawa bajak laut itu masuk.
Memangnya siapa bajak laut yang akan kita bawa itu? Loh, Sally, kamu nggak tahu? Wah, pasti kau tidak baca laporan ya. Dasar. Ray, skor jam 5 kali. Aku harap kau belajar sesuatu. Jadi, nama bajak laut itu adalah Kapten Blackfin. Apa? Kapten Blackfin? Siapa dia, Ray? Aduh, masa kamu nggak tahu, Sally? Emangnya kamu tahu? Ya tahu lah. Kok kamu tahu? Kamu kenal? Enggak sih kenal-kenal banget. Aku punya teman. Itu temanku tuh punya teman lagi. Dia yang tahu tuh. Gitu. Barnabas Blackfin adalah bajak laut yang kejam dan juga berbahaya. Dia tidak hanya mencuri harta benda, tapi menghancurkan apapun yang ada di depannya. Kok Kapten tahu? Kapten kenal? Ya. Aku udah temannya dia. Itu tidak penting. Ya, untungnya saat ini kita sudah berhasil menangkapnya. Tapi tetap waspadalah. Karena aku yakin dia masih memiliki anak buah yang berkeliaran di luar sana. Dia sudah datang. Pasang wajah seram kalian. Pak, udah gitu. Komandan, kau kira rantai besi ini bisa menghentikanku? Kau kira ini adalah akhir? Tentu tidak. Ini adalah permulaan. Era kekejaman bajak laut akan usai. Dan semua itu dimulai darimu, Kapten Blackfin. Prajurit, yang laki-laki aja, bawa dia masuk ke dalam kapal. Siap, laksanakan. Ayo cepat, bawa dia. Lepaskan aku. Jangan ribut. Nih, provokator aku sini. Ayo. Bapakmu provokator. Sally, Siap. kemarilah. Sebagai anggota dengan rank paling tinggi dalam misi ini, kau bertanggung jawab untuk memastikan semuanya berjalan dengan lancar. Siap, Komandan. Hei, Sally! Sally! Paman Beljo. Beljo, siapa dia? Oh, dia adalah Sally, keponakan. Sekarang dia sudah menjadi anggota Angkatan Laut. Paman, apakah kau akan berlayar? Ya, aku dan Walter akan berlayar untuk mencari kota emas Eldorado. Walter, jadi dia anaknya Thomas William itu ya? Oh, Kapten, kau kenal dengan pemuda itu? Tidak, tapi aku tahu ayahnya. Konon katanya ayahnya itulah yang menemukan kota emas Eldorado. Oh, aku kira itu hanya rumor. Entahlah, tapi kalau pamanmu yang biasanya pesimistik itu mau berkelana dengan pemuda itu, pastinya dia punya keinginan yang kuat dan alasan yang juga kuat untuk menemukan kota emas itu kan. Ya sudah, kalau begitu aku harus kembali ke markas. Aku serahkan semuanya padamu, Sally. Siap, Komandan. Wuya! Tuh, wak, kak, pat, tuh, wak, kak, pat, tuh, wak, kak, pat, tuh, wak, kak. Baiklah, Paman. Kalau begitu aku pergi dulu ya. Ya, berhati-hatilah Sally. Semoga misimu berhasil. Ya, kau juga Paman. Dadah. Gimana? Bisa? Lah,
Walter, persiapan telah selesai. Kapal ini siap untuk berlayar. Wah, kalau begitu, ayo kita berangkat ke Eldorado. Koran. Aduh, susah banget jualan koran. Lebih gampang jualan agama deh kayaknya. Ada calon pelanggan nih. Gimana caranya biar dia mau beli? Tuan, tolong nih koran saya dulu jadi. Saya ya saya bisa unting. Tolong. Nih. Koran? Ngapain beli koran? Kita kan mau berlayar ini. Loh, Tuhan, ini koran bukan sembarang koran, ini koran spesial yang memuat berita segar. Berita segar? Koran apa tuh? Tara! Itu keren! Ya tapi tolong tetap beli satu aja, Tuhan. Please. Tenanglah Tuan penjual koran. Ketika kami kembali nanti, koran-koranmu itu akan ludes terjual. Karena memuat berita telah ditemukan kota emas Eldorado. Ini bukan rambang. Koran. Tuhan, nyonya, koran. Baiklah, Delugio, apa para kru sudah siap untuk berangkat? Aku juga siap. Baiklah, kalau begitu teman-teman, ayo kita pergi ke laut sekarang juga. Let's go! Let's go! Let's go to the sea, let's go! Let's go! Let's go to the sea, let's go! Let's go! Let's go to the sea, the ocean calls for you and me. The morning sky begins to glow, the sun is cold, it's time to go. From the harbor the wind rises, the wave whisper untold surprises. The ship is swaying, the day is bright, the salty air will heart will light. Raise the sails, let's chase the tide, adventure waits on the ocean side. Let's go to the sea, where the world is free, to the horizon that lies endlessly. Let's go to the sea, where the waters gleam, a voyage begin, chasing every dream. Let's go! Let's go! Let's go to the sea, let's go! Let's go! Let's go to the sea, let's go! Let's go! Let's go to the sea, the ocean calls for you and me. Baiklah, kru, periksa layar dan kemudi. Pastikan kapal ini melaju dengan stabil. Wah, akhirnya kita sampai juga di tengah laut. Terus ngapain Man Karang? Ya, tentu saja kita harus memastikan kapal ini melaju ke arah yang benar. Oh iya. Yaitu kok. Kemana ya? Kamu gak tahu juga. Tapi tenang saja Pelugio. Semua info mengenai rute pelayar menuju Eldorado sudah tertulis di jurnal ayahku ini. Jadi ini buku ini berisi catatan-catatan Thomas dalam perjalanan sebelumnya. Benar sekali. Coba lihat. Ini. Nama Thomas William. Hobi memancing. Mafa nasi goreng. Mifa fufu fafa. Halaman-halaman pertama memang tidak terlalu penting. Sebaiknya kau langsung saja skip ke halaman-halaman berikutnya. Fufu fafa nggak penting. Emang lebih penting ngibarin bendera One Piece.
sebagian besar isinya memuat tentang catatan petunjuk arah rasi bintang. Wah, tapi aku tidak begitu mengerti. Memangnya kamu mengerti, Walter? Tentu saja. Sejak menerima jurnal ini, aku memutuskan untuk mempelajari astronomi lebih dalam agar dapat memecahkan petunjuk-petunjuk navigasi berdasarkan rasi bintang. Wah, jadi begitu. Berarti kau sekarang ahli perbintangan ya? Begitulah. Wah, ngomong-ngomong, bintangku Libra. Kira-kira gimana nasibku bulan ini? Bukan bintang zodiak, Pelugio. Bukan ya? Sorry. Tapi Pelugio, berdasarkan yang kubaca, kalau tidak salah, 15 tahun yang lalu, kau juga tergabung sebagai salah satu anggota ekspedisi menuju Eldorado. Apa benar? Ya, memang benar. 15 tahun yang lalu, dilakukan ekspedisi besar-besaran untuk mencari Eldorado. Para pelaut dengan belasan kapal pergi berlayar untuk mencarinya. Termasuk aku dan juga ayahku. Selama pelayaran, berbagai rintangan menghambat kami. Mulai dari badai, perbekalan yang semakin menipis, hingga wabah menular. Tapi tetap saja, tidak ada titik terang dalam menemukan Eldorado. Hingga pada akhirnya, para kru terbagi menjadi dua. Ada yang memutuskan untuk kembali, seperti aku. Dan ada yang memutuskan untuk tetap melanjutkan pencarian, seperti ayahku. Jadi begitu. Terkadang aku menyesal. Apakah seharusnya saat itu aku memilih melanjutkan pencarian saja bersama ayahmu? Tidak perlu terlalu disesali, Pelugio. Kita masih bisa menemukannya sekarang. Ya, kau benar juga, Walter. Ini adalah kesempatan kedua bagiku untuk bisa menemukan kota emas itu. Baiklah, kalau begitu mari kita lihat apakah ada pulau terdekat sekitar sini. Oh. Bagaimana, Pelugio? Apa kau melihat pulau? Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Mana ada pulau ini? Pulau. Mana ada pulau ya? Wah! Walter, ngapain diam di sana? Wajahmu terlihat sangat besar dari sini. Apa sih, Pelugio? Mana? Biar aku yang melihat. Oh, Pelugio, sepertinya aku melihat sesuatu mengapung di tengah laut. Itu harta karun? Bukan. Kapal laut? Kapal terbang? Kapal api? Aduh, apa lagi yang ngapung-ngapung? Batu apung! Batu bulan! Bukan. Itu adalah sebuah gentong. Dan gentong itu menuju kemari. Lihatlah. Oh, ya, aku melihatnya. Mengapa bisa ada gentong hanyut di tengah laut seperti ini ya? Siapa tahu isinya adalah harta karun. Woi, kru, cepat. Ambil gentong itu dan bawa naik ke atas kapal. Cepat. Cepatlah, kru. Cepatlah. Apa mereka berhasil mendapatkan gentongnya? Kru. Tidak pernah latihan. Wah, ini mereka. Berhati-hatilah. Sepertinya berat. Oh, apa kalian membutuhkan bantuanku? Oh, oke. Apa kalian yakin? Baik, aku bantu. Berkat kerja sama kita berhasil. Baiklah. Wah, lihat. Gentong ini sangat besar juga. Kira-kira apa isi dari gentong ini ya? Kira-kira apa isinya?
dipikirkan secara logika. Kira-kira apa isinya dari gentong ini? Kalau begitu, mari kita buka saja gentong ini. Baiklah. 3, 2, 1. Wah, manusia. Aku di mana? Kalian siapa? Kamu yang siapa nih kapalku? Kamu ngapain hanyut di lautan dan tercecer seperti apa itulah? Iya, perkenalkan, aku adalah Marina. Aku kabur dari rumah dan menyusup ke salah satu kapal yang ada di sebuah pelabuhan dengan bersembunyi di dalam gentong ini. Tapi sepertinya kapal tersebut terkena badai dan gentong ini pun jatuh. Oh ya, sebelumnya, apakah kalian mau menolongku keluar dari gentong ini? Ya, baiklah. Ya. Tapi, Nona, dari pakaianmu, kau terlihat seperti seorang bangsawan. Apa yang seorang gadis bangsawan lakukan sepertimu di sini? Aku bosan di rumah terus. Ibuku tidak mengizinkanku berpergian jauh. Jadi, aku kabur aja deh. Baiklah. Lalu kota mana yang ingin kau tuju? Entahlah, kalian mau kemana? Kami ingin menuju kota emas Eldorado. Wah, kota emas Eldorado. Baiklah, aku ikut dengan kalian. Baiklah, selamat bergabung. Walter, kita tidak bisa mengajak sembarang orang. Ini ekspedisi berbahaya. Bagaimana kalau keluarganya mencarinya? Oh ya, kamu tidak jadi bergabung. Ya, Lagi pula, aku sudah mengkalkulasikan stok perbekalan kita. Tidak cukup ada orang tambahan. Biaya pelayaran akan semakin membengkak. tidak usah dipikirkan. Ini, ambillah beberapa mutiara ini untuk stok perbekalan. Ini mutiara laut yang cukup mahal. Selamat bergabung di pelayaran ini, Nona. Siapa tadi? Marina. Nona Marina. Dasar pelucu. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tapi seorang perempuan di kapal ini, apa kau tidak takut? Jangan Iya. remehkan aku. Aku dibesarkan di dalam laut. Maksudku di tepi laut. Laut sudah seperti rumah bagiku. Baiklah kru kapal, ayo kita lanjutkan pelayaran ini menuju Eldorado. Let's go to the sea, let's go to the sea, let's go to the sea, the ocean calls for you and me. Seabirds fly beneath the blue, our ships set sail with a moonless view, out where the winds and waters flow, the stars above begins to glow. The ship is swaying, the day is bright. The salty air fills hearts with light. Raise the sails, let's chase the tide. Adventure waves on the ocean side. Let's go to the sea, where the world is free. To the horizon that lies endlessly. Let's go to the sea, where the waters clean. A voyage begin, chasing every dream. Let's go. Let's go. Let's go to the sea. Let's go. Let's go. Let's go to the sea. Let's go. Let's go. Let's go to the sea. The ocean calls for you and me. Kapal kita melaju sangat kencang. Wow, apakah kita sudah dekat? Aku tidak bisa mendengar kalian. Anginnya sangat keras sekali. Sudah tidak sabar. Teman-teman, sepertinya di depan ada badai. Kawan, semuanya persiapkan diri kalian.
sebentar lagi kita akan masuki badai. Persiapkan diri. Nona Marina, sebaiknya kau bersembunyi. Mungkin saja badai ini akan sangat kencang. Oke. Ngapain musuh kencang lagi? Semuanya, bersiaplah. Badai itu akan datang. Bumi goncang kancing, bumi goncang kancing. Akhirnya kita berhasil melewati badai itu dengan selamat. Kalian semua, kalian baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Badai sekecil itu tidak ada apa-apanya bagiku. Kamu lo tadi nyumpling. Tunggu. Teman-teman, aku melihat beberapa puing kayu mengapung di atas laut. Mungkin saja itu adalah puing-puing dari kapal yang terkena badai tadi. Oh, iya. Ada beberapa puing mengarah kemari. Oh, teman-teman, ada seseorang yang terhanyut di antara puing-puing itu. Seseorang? Lihatlah. Lo? Itu Beli? Hei! Sally! Paman! Wah, syukurlah. Ternyata ada kapal. Siapa dia? Dia keponakan Telugio. Mengapa ada gadis mengapung di dalam laut secara random seperti itu? Sungguh aneh. Cepat carikan pelampung untuk membantu Sally. Cepat. Ya, cepat. Teman-teman, gawat. Sally, awas. Di belakangmu ada hiu. Hiu itu sudah hilang. Syukurlah. Hiu itu datang. Hiu itu hilang lagi. Tapi dia pasti muncul di sini kan? Kalau begitu, aku kesini saja. Aku tidak akan tertipu. Oh, gawat, apa yang harus kita lakukan? Buat aku yang mengusirnya. Hiu, de aleh timpale, nak berak jelemane. Iya tuh sing mokoh ada di ngerusohin. Wah, luar biasa. Sepertinya hiu itu tidak kuat mendengar suaramu. Suara apa itu? Telugio. Itu. Makhluk apa itu? Itu ultrafish. Ultrafish. Bawa pesan ini. Cepat, pelampungnya Oh iya, cepat. Sally, tangkap pelampung ini. Telugio, yang benar dong. Sally, tangkap pelampung ini. Berenanglah sedikit, Sally. Bagus. Tidak salah kemasukanmu ke angkatan laut. Sini. Cepatlah Sally, siapa tahu ada hiu lagi. Bantu, kru, bantu. Kita berhasil. Sally, apa yang sebenarnya terjadi? Di tengah perjalanan, kapal kami diserang oleh sekelompok bajak laut. Pasti mereka adalah anak buah dari Kapten Blackfin yang ingin menyelamatkan kapten mereka. Kami bertarung di tengah badai. Namun sayangnya, aku terhempas dan
jatuh. Entah bagaimana nasib dari rekan-rekanku yang lain. Jadi begitu ya. Baiklah. Lebih baik kau menumpang saja di kapal ini dulu, Sally. Lagi pula, karena badai tadi, sepertinya terjadi beberapa kerusakan pada kapal. Kita harus mencari pelabuhan terdekat untuk memperbaiki kapal ini. Di mana pelabuhan terdekat sini? Berdasarkan catatan di jurnal ayahku, pelabuhan terdekat dari sini adalah The Pirates Town. The Pirates Town. Kota liar yang dipenuhi bajak laut. Ya, selagi tidak membuat masalah di sana, sepertinya akan baik-baik saja. Kita hanya perlu berlabuh sebentar lalu melanjutkan perjalanan. Wah, sangat mendebarkan. Ayo, ayo, aku sudah tidak sabar untuk menjajah dunia manusia. Maksudku dunia luar, karena aku anak rumahan, guys. Wah, baiklah. Kru, bentangkan layar. Kita berlayar ke Pirate Town.